nyiapin baju yang apa ya, yang mau dibawa pulang ke Indonesia, mau tak kargoin atau tak dusin. Terus karena kan saya juga belum maketin Indonesia ya, saya itu nunggu kakak saya itu kalau udah maketin ke sini baru saya maketin ke Indonesia, bisa kumpul sama keluarga. Masya Allah, saya tuh seneng banget guys ya. Di pikiran saya cuma apa ya, kepikiran wis lah cepet-cepet dinane kepengen kumpul karo keluarga ya. Saya benar-benar sebenarnya itu apa ya, nggak bisa diucapin. Satu, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, bisa sabar selama 6 tahun. Dan yang ketiga, bisa nyenengin orang tua saya ya, karena saya di sini untuk orang tua saya di sini untuk masa depan adik-adik saya di sini juga untuk masa depan diri saya sendiri ya. Karena yang udah tahu kegiatan saya itu orang nggak punya, saya orang miskin ya. Dulu juga bapak saya itu nggak punya rumah ya. Pokoknya bener-bener berjuang dari nol. Selama 11 tahun saya kerja jadi ART ya, baik di Singapura ataupun di Taiwan ini untuk orang tua saya dan untuk adik-adik saya ya. Alhamdulillah saya bisa melewati masa-masa yang seperti itu dari umur saya 16 tahun sampai umur saya segini. Bismillah. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiarti 024. Hari ini alhamdulillah nenek saya itu udah selesai makan, terus udah minum obat, udah nonton TV, dan sekarang beliau itu lagi main game. Seperti biasa kalau saya di sini pasti nenek saya itu lagi main game ya guys ya, di komputernya itu di depan ya, lagi main game. Dan ini saya sambil nunggu nenek ya selesai main game, saya makan kesukaan saya. Kemarin itu dibelikan sama majikan, belinya itu 20 biji ya. Majikan saya itu orangnya baik, kalau misal sama makanan ya, sama makanan itu alhamdulillah beliau itu enggak perhitungan ya. Kalau masalah makanan ataupun apa gitu ya, stok daging, ikan itu banyak banget di dalam kulkas. Sampai kadang kalau beliau itu beli tumbun banyak, itu yang lama biasanya saya buang ya, karena diperintah atau disuruh sama majikan dibuang ya, saya buang. Jadi untuk di sini ya saya tegaskan sama kalian, untuk masalah makanan di sini saya tuh nggak kekurangan. Alhamdulillah majikan saya kalau sama makanan itu baik. Cuma kadang saya itu nggak enak kalau misal makan pakai tangan di depan majikan. Makanya kadang saya sering banget makan tuh pakai tangan, umpet-umpetan. Soalnya dulu pernah ya kepergok makan pakai tangan, terus majikan kayak gitu ya, kayak pandangannya tuh jijik atau pandangannya tuh nggak suka. Makanya saya itu kalau misal makan pakai tangan, makan nasi pakai tangan itu selalunya umpet-umpetan. Jadi ini saya mau coba dulu ya rasanya gimana. Saya kasih lihat sama kalian. Jadi majikan saya itu tahu kalau saya itu suka ini, dalamnya itu ada krim ya. Dalamnya itu ada krim sama ada hongto kacang merahnya ya. Ini saya suka banget. Kalau yang hongto doang itu saya kurang suka, soalnya padat, nggak ada kayak air-airnya kayak gitu ya. Dicoba dulu, bismillah. Enak banget. Masya Allah, ini
kacang merahnya tuh banyak banget. Sebenarnya saya tuh kurang suka sama ini ya, kacang merah. Saya tuh sukanya itu yang krim. Saya sukanya yang krim, tapi kalau kecampur kayak gini tuh rasanya enak banget. Kata majikan saya, sebelum kamu pulang Indonesia kamu harus makan ini banyak, karena ini khas Taiwan ya. Majikan saya itu kalau masalah makanan itu nggak terlalu harus ini harus itu, enggak ya, karena di sini stok makanan tuh banyak banget sampai kadaluarsa ya, kadang sampai dibuang-buang gitu ya. Enak banget, bener-bener enak guys. Rasanya tuh ada manisnya kayak martabak lah ya, cuma ini martabak mini yang dalamnya itu rasanya tuh manis-manis, kayak ada kacang merah sama ada krimnya, enak. Dan ini kopi. Gelas ini udah menemani saya selama hampir 6 tahun ya, bulan depan 6 tahun. Udah pecah. Saya sengaja nggak beli, bukan berarti saya pelit, tapi nenek saya manggil bentar ya. Aduh guys, saya tuh nggak tahu kalau nenek itu udah lari ke kamar. Tadi tuh main game ya, saya tuh nggak tahu kalau nenek itu udah lari ke kamar ya. Masya Allah, tadi kamu dipanggilin nggak denger, malah ngobrol sendiri, katanya kayak gitu. Ya wis lah, nggak apa-apa lah guys ya, saya dibilang ngobrol sendiri, padahal kan saya ngobrol sama kalian. Oh iya, alhamdulillah ya, bulan depan saya itu udah pulang Indonesia. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, saya sempat ribut masalah tiket. Oh ya, untuk kemarin yang nanya, mbaknya tuh harus teliti, itu tiketnya harus dilihat. Jangan sampai nanti di Singapura nanti mbaknya bayar sendiri gitu ya. Oh ya, alhamdulillah kemarin juga udah nanya sama agensi, udah telepon juga. Kalau untuk masalah tiketnya, majikan saya itu belikan dari Taiwan ke Singapura ke Jakarta. Jadi memang semuanya itu ditanggung majikan. Cuma di sini saya itu agak rada bingung. Nginep di bandara 1 hari, bandara Singapura ya. Waduh. Kayak orang hilang ya. Mudah-mudahan ada teman nantinya ya. Kalau misal nggak ada teman ya wis lah, tidur aja di sana 1 hari ya. Hitung-hitung holiday, hitung-hitung liburan ya di sana ya. Walaupun liburannya itu di bandara. Bismillah. Jadi memang sempat kemarin itu kan saya rodo mangkal sama temen ya. Sebenarnya di sini bukan saya ngejelekin teman gitu ya, cuma dia itu bilang, apa kamu kenapa nggak beli sendiri kayak gini loh, orang di sini kan saya udah finish kontrak 6 tahun, saya nggak mau rugi juga, ngapain saya beli sendiri. Kalau misal udah ditanggung sama majikan ya, walaupun transita ya nggak apa-apa, yang penting saya tuh nggak keluar uang. Lagian juga daripada untuk bayar tiket itu lebih baik saya kasihkan ke orang tua saya, karena orang tua saya juga membutuhkan ya, ketimbang kayak gitu ya guys ya. Jadi nanti kalau udah selesai makan ini, saya itu mau nyiapin baju yang apa ya, yang mau dibawa pulang ke Indonesia, mau tak kargoin atau tak dusin. Terus karena kan saya juga belum marketin Indonesia ya, saya itu nunggu kakak saya itu kalau udah marketin ke sini baru saya marketin ke Indonesia. Soalnya kan beliau itu katanya mau titip buat anak dan buat orang tua. Jadi memang saya tuh sekarang nggak mau dititipin sama siapa-siapa, nggak kayak dulu teman saya nitip ini nitip itu oke gitu kan. Tapi sekarang saya nggak mau, soalnya satu saya transit Singapura, ribet urusannya. Jadi memang saya nggak mau, soalnya bebah nenteng kesel guys ya. Dulu ya teman saya itu kalau misal nitip nggak kira-kira, masa enggak nitip. Medan kerasan titik ya guys ya, bukan gimana ya, maksudnya buat pelajaran saya aja gitu ya. Saya kan orangnya kepenakan, saya tuh nggak mungkin nggak mau lah gitu ya. Saya tuh orangnya kepenakan banget ya. Aku kira teman saya paling nitip 2 kilo atau minimal ya 3 kilo. Pas datang nitip 5 kilo itu coklat semuanya. Ya
Saya itu loh dari bandaranya itu ngeter-ngeter, tas rangsel, aduh punggung saya itu berat banget, belum lagi kopernya gitu. Makanya sekarang saya memutuskan untuk pulang Indonesia itu nggak terlalu banyak barang ya, cuma bawa koper sama tas ini aja udah cukup, sama nanti ada sedikit koper yang kecil itu ya, saya minta sama kakak, dan alhamdulillah kakak saya itu mau beliin ya, atau bekasnya juga nggak apa-apa gitu ya, yang penting kan saya tuh nggak keluar uang. Lagi pula kan kakak saya di sini ya harus dimanfaatkan ya, untuk adiknya masa ya dia tuh nggak mau ya, harus dong, harus mau ya biar ngirit guys ya. Jadi saya pulang nggak usah beli koper lagi, soalnya koper saya itu ada 2, ini juga yang satu nggak tahu mau gimana ya, apa mau tak bawa semuanya atau mau tak kargoin. Kalau misal dibuang sayang, masih baru banget gitu ya, jadi nanti tak kargoin mungkin ya. Kalau buat kakak saya, karena kakak saya nggak mau, terus buat kakak ipar saya juga nggak mau, ya wis lah nanti saya kargoin aja. Jadi memang saya tuh belum maketin Indonesia, paling rencananya akhir bulan ini atau awal bulan Desember saya maketin, karena kan insya Allah pertengahan akhir saya itu udah pulang Indonesia ya. Doakan ya semoga selamat sampai tujuan dan bisa kumpul sama keluarga. Masya Allah saya tuh senang banget guys ya, di pikiran saya cuma apa ya, kepikiran wis lah cepet-cepet dinane pengen kumpul karo keluarga ya. Saya benar-benar pulangan ini kayak ngerasa nggak sabaran, nggak apa ya buah ininya nggak sabaran, kepengen pulang Indonesia, kepengen cepet-cepet dinane, kepengen cepet-cepet. Tadi juga majikan bilang sama saya, kamu mau beli apa lagi nanti saya anterin gitu kan. Terus saya bilang sama majikan, saya tuh nggak beli apa-apa lagi, untuk barang-barang apa-apa pisau ataupun apa tuh saya nggak beli. Kemarin itu mamak saya bilang nggak usah beli pisau, nggak usah beli apa-apa, soalnya di sini juga ada gitu kan. Terus pokoknya nggak usah beli barang apa-apa, udah cukup gitu ya. Paling nanti beli coklat-coklat buat keluarga, terus buat saudara, terus juga buat tetangga yang di dekat rumah aja kayak gitu ya. Mama saya pesennya kayak gitu. Paling nanti saya itu beli coklat aja, nanti kamu anterin saya ya, paling awal-awal Januari awal-awal Desember lah ya, atau mungkin akhir-akhir bulan ini baru kamu nganterin saya untuk beli coklat. Ya wis nggak apa-apa. Majikan saya itu kayak seneng juga ya. Alhamdulillah guys, akhirnya 6 tahun itu berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Finish kontrak kedua, alhamdulillah. Aku kira tuh nggak sampai finish gitu ya, tapi alhamdulillah finish. Nggak bisa berkata apa-apa gitu ya. Pokoknya kayak ngerasa senang banget. Senangnya itu apa ya, nggak bisa diucapin. Satu, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, bisa sabar selama 6 tahun. Dan yang ketiga, bisa nyenengin orang tua saya ya. Karena saya di sini untuk orang tua saya. Saya di sini untuk masa depan adik-adik saya. Saya di sini juga untuk masa depan diri saya sendiri ya. Karena yang udah tahu kegiatan saya itu orang nggak punya, saya orang miskin ya. Dulu juga bapak saya tuh nggak punya rumah ya. Pokoknya bener-bener berjuang dari nol. Selama 11 tahun saya kerja jadi ART ya, baik di Singapura ataupun di Taiwan ini, untuk orang tua saya dan untuk adik-adik saya ya. Alhamdulillah saya bisa melewati masa-masa yang seperti itu dari umur saya 16 tahun sampai umur saya segini ya, udah tua. Merantau bayi ya. Kadang tetangga pada bilang, kamu nggak nikah-nikah, ini itu. Saya kadang kalau dibilang kayak gitu tuh bukannya saya marah, mereka tuh nggak tahu beban yang saya rasakan. Mereka tuh nggak tahu apa yang harus saya lakukan dulu sebelum saya itu menikah. Mereka tuh nggak tahu, taunya itu kamu usianya udah tua tapi kamu belum nikah, kamu kayak gini.
nggak bisa berkata-kata ya guys ya. Sering banget saya dihina, sering banget saya dibully, sering banget ya pokoknya sekar-karpe ya. Yang penting di sini saya bahagia, bisa membahagiakan keluarga saya, terutama mamak dan bapak saya. Alhamdulillah ya, itu menjadi suatu kebahagiaan bagi diri saya sendiri ya guys ya. Dan tentunya berkat ya doa orang tua, saya bisa maju terus tanpa menghiraukan makian di belakang, tanpa menghiraukan beban di belakang. Saya terus maju dan maju. Alhamdulillah sampai titik 6 tahun ini saya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya guys ya. Wis lah, ajakan ndak baik, saya langsung makan aja karena mau beres-beres baju yang mau kepake dan baju yang gak kepake tak buang. Terus untuk baju musim dingin yang masih layak dipakai, saya nggak bawa Indonesia ya, buat nanti anak baru di sini ya. Soalnya kan kata majikan saya itu mau ambil anak baru ya kan, tetapi kata nenek saya enggak ambil anak baru, soalnya beliau itu enggak mau. Nenek saya itu enggak mau ambil anak baru ya. Nenek saya itu maunya saya itu di sini terus sampai beliau itu udah innalillahi, beliau kayak gitu. Tapi kan saya nggak mau. Saya punya keluarga, saya punya calon suami yang udah nunggu. Saya bilangnya kayak gitu sama majikan ya, nggak sama nenek, tapi sama majikan. Terus kan tadi majikan juga bilang, kamu siap-siap tatain baju kamu ya, nanti yang kayak enggak kepake ya kamu buang. Terus yang kayak musim dingin apa, kalau misal kamu nggak bawa Indonesia ya kamu simpan sini aja untuk anak baru. Iya ya, saya tahu, kalau yang itu saya tahu, soalnya kan baju musim dingin nggak mungkin kepake di Indonesia kan ya. Indonesia kan apalagi di Cilacap hawanya panas banget, orang mungkin nganggo baju sing kandel-kandel ya, orang mungkin ya guys ya. Makanya apa ya, sebagian saya simpan atau semuanya saya simpan di sini. Kalau yang kepake baju yang kepake lah baru saya bawa pulang Indonesia. Kalau nggak kepake ya kayak gini apa ya, entah buangin ya. Soalnya saya nggak mau menyimpan di Indonesia itu barang-barang yang udah lama nanti dibuang, barang-barang udah lama dibuang kayak gitu ya. Jadi saya nggak mau, jadi langsung aja tak habisin ya guys ya. Takut nanti saya juga mau masak juga, jadi ya mau kesoren. Nenek saya sudah sarapan pagi tapi belum makan siang. Soalnya apa ya, tadi pagi itu bangunnya agak lambat, jam 11 baru bangun, baru makan pagi sama makan siang. Jadi makan siangnya nantilah sekitaran jam 3. Jadi saya mau makan cepet-cepet, beresin baju saya. Lepas itu ngusap baju juga, karena bajunya si nenek numpuk. Udah musim dingin ya, jadi baju yang musim panasnya saya simpen, terus baju yang musim dingin saya ambil, saya kusuk-kusuk. Dan nanti kalau misal ada anak baru di sini, udah nggak payah apa ya, kasih keluarin baju hangatnya si nenek ya. Nanti juga kalau misal cuacanya agak baik, saya juga ngelap-ngelap jendela biar anak baru nanti enggak repot gitu ya. Paling nunggu 3 bulan lagi baru ngelap-ngelap jendela. Saya tuh suka kayak gitu. Kalau udah mau pulang Indonesia, semua tak beresin. Biar satu majikan ayam, yang kedua saya juga ayam ya, nggak kena komplain ini itu. Kalau udah pulang Indonesia kan udah ayam, udah bersih semuanya. Kalau saya sukanya kayak gitu, makanya saya suka bersih-bersih orangnya. Kalau misal nenek saya itu nggak rewel, nggak apa-apa gitu ya, saya tuh suka bersih-bersih. Tapi kalau nenek saya udah rewel, saya tuh males untuk bersih-bersih, karena aduh, omongan beliau tuh kayak nusuk banget di hati saya ya guys ya. Masya Allah. Jadi oke guys, cukup sekian aja ya cerita saya, mohon maaf ceritanya amburadul orang hendak, orang nyambung babar blas. Yang nggak suka di skip aja nggak apa-apa. Dan untuk kalian, terima kasih banyak yang udah setia dengan kegiatan saya, setia dengan ocehan saya, setia dengan
obrolan saya nggak ngena, karena saya bikin video di sini hanyalah untuk berbagi sama kalian, hanya ingin kepengen curhat ya. Karena di sini saya itu satu nggak pernah keluar rumah, nggak pernah main, nggak pernah liburan, pokoknya nggak pernah shopping. Makanya saya itu bikin akun YouTube karena satu yaitu kepengen curhat sama kalian, kepengen ngobrol sama kalian biar unek-unek saya yang ada di dalam kepala saya itu hilang langsung ya. Walaupun sih nggak hilang, cuma kan kayak wis plong gitu loh guys ya. Jadi oke, cukup sekian aja, mohon maaf saya makan sambil ngobrol, mohon maaf ya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi. Enak banget guys. Tapi bagian ininya itu keras ya, kalau sebenarnya kopi saya tuh udah habis, tapi saya males beli. Bukan pelit, bukan apa gitu ya. Tapi kata majikan, kamu nggak usah beli kopi lah ya. Minum kopi di sini aja apa adanya, taruh campur susu sapi udah kayak 3 in 1 gitu ya. Jadi kamu nggak usah beli kopi lagi lah. Satu, kamu kan mau pulang Indonesia harus nge-save uang. Ya wis, nurut aja kata majikan. Jadi saya nggak beli kopi, minum kopi majikan saya. Oke guys, bye bye. Udah ditutup malah ngobrol terus.